Saya mendefinisikan keintiman itu doa, dengar, taat. Kita sudah bahas tentang doa, kita sudah bahas dengar. Dan yang sekarang kita bahas adalah tentang taat. Saudaraku, bagian yang terpenting setelah kita melakukan saat teduh, kita mendapatkan tuntunan Tuhan. Dan bagian yang terpenting adalah kita melatih diri kita untuk taat melakukan tuntunan yang kita peroleh dari saat teduh yang kita lakukan. Sangat penting ini. Ya, bukan hanya kita, tujuannya bukan bersaat teduh. Bersaat teduh sarana untuk kita intim sama Tuhan. Dan keintiman yang sesungguhnya itu baru terjadi waktu kita taat. Melakukan apa yang Tuhan katakan di dalam hidup setiap kita. Tanpa ketaatan, maka sia-sialah saat teduh kita. Sekalipun kita menyiapkan banyak waktu dan melakukannya dengan sangat baik saat teduh kita, tapi tanpa kita melakukan apa yang Tuhan tuntun kita pada saat kita melakukan saat teduh itu, sia-sia. Saat teduh kita tidak akan menghasilkan buah, tidak akan menghasilkan apa-apa. Tidak akan terjadi perubahan apa-apa di dalam hidup kita. Saat teduh kita hanya sekedar menjadi rutinitas agamawi. Padahal saat teduh seharusnya menjadi sarana untuk kita intim dan menghasilkan buah. Nah, yang terpenting setelah kita mendapatkan tuntunan adalah kita taat melakukannya. Kitab Yakobus pasal kedua ayat ke-17 katakan seperti ini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi sangat penting setelah kita melakukan saat teduh, lalu kita dapatkan tuntunan, kita catat baik-baik apa yang kita dapatkan, lalu kita mencoba mengingat-ingat sepanjang hari. Apa sih yang kita dapatkan dari saat teduh kita? Lalu kita mulai melatih diri kita untuk berkomunikasi dengan Roh Kudus. Roh Kudus, tolong saya. Aku dapat tuntunan ini daripadamu. Roh Kudus, tolong saya, mampukan saya untuk melakukannya di dalam kehidupan saya. Penting sekali setiap hari kita melakukan hal itu. Jadi bukan hanya penting kita melakukan saat teduh, tapi setelah kita bersaat teduh, kita dapatkan tuntunan, kita catat. Dan terpenting juga adalah kita mengingat-ingat tuntunan itu. Tuhan bicara ini sama saya. Tuhan mau saya lakukan ini. Tuhan tegur saya ini. Tuhan berikan tuntunan ini. Maka sepanjang hari itu kita coba komunikasi dengan Roh Kudus. Roh Kudus tolong saya supaya saya mampu melakukannya. Nah, doa, dengar, taat. Setelah kita lakukan ini, saudaraku, juga yang sangat penting untuk kita lakukan adalah kita melakukan evaluasi secara berkala. Nah, melakukan evaluasi ini juga ada baiknya kita dibantu dengan mentor, orang yang membimbing kita dalam kerohanian kita. Ya, baik sekali kalau kita menyediakan diri untuk dimentor, dibimbing oleh orang-orang yang membimbing kita secara kerohanian. Nah, perlu kita lakukan evaluasi. Mungkin bisa dilakukan 2 minggu sekali, atau mungkin bisa dilakukan sebulan sekali. Kita lakukan evaluasi atas saat teduh yang sudah kita lakukan. Apakah ada hasil dari saat teduh tersebut di dalam kehidupan kita? Hasilnya bisa berupa apa? Apakah ada hal-hal negatif di dalam kehidupan kita yang mulai diubahkan? Itu hasil dari saat teduh kita. Kedua, kita mulai evaluasi. Apakah mulai muncul hal-hal positif di dalam kehidupan kita? Apakah mulai muncul buah-buah dari hubungan intim kita sama Tuhan? Dari tuntunan yang kita dapat dan kita mulai lakukan, harusnya ada buah. Ada hal-hal yang berubah di dalam hidup kita. Yang negatif diubah menjadi baik, lalu kemudian mulai muncul buah-buah yang baik dari hidup kita. Ayo kita lakukan evaluasi. Harusnya kalau saat teduh kita baik dan benar, maka hal-hal ini akan mulai muncul dalam kehidupan kita. Kalau hal-hal itu tidak muncul, maka perlu sekali kita melakukan evaluasi dibantu dengan mentor kita.
Ya, karenanya kita perlu belajar jujur terbuka dengan mentor kita. Sehingga dia bisa menjadi coach, pendamping yang baik untuk kita bisa mencapai sasaran kita di dalam kita melakukan saat teduh. Yang pertama adalah mungkin kita tanya, apa sih yang salah di dalam saat teduh kita? Apakah ada hal-hal yang salah di dalam kita melakukan saat teduh sehingga buah itu tidak muncul, tidak nampak di dalam kehidupan pribadi kita? Yang pertama adalah kita bertanya, apakah kita sudah menyediakan waktu yang cukup? Apakah kita melakukannya dengan penuh kerinduan? Dengan penuh konsentrasi dan tidak terburu-buru? Kemudian kita bertanya, apakah kita mencatat tuntunan yang kita dapatkan dan memperlakukannya sebagai sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan kita? Lalu kita bisa lakukan evaluasi juga, apakah kita sungguh-sungguh mengupayakan untuk melakukan dengan penuh ketaatan tuntunan yang kita dapatkan dari Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan, dan saudara bisa kembangkan pertanyaan-pertanyaan ini lebih banyak lagi, saudaraku. Tapi kita mulai mengevaluasi kualitas dari saat teduh kita. Kalau saat teduh kita lakukan dengan baik dan benar, harusnya mulai terjadi perubahan. Kalau kita melakukan doa, dengar, dan taat, maka harusnya akan ada buah-buah yang mulai muncul dari hidup kita. Tapi kalau buah-buah atau perubahan itu tidak terjadi, kita mulai perlu bertanya. Kita mulai perlu mengevaluasi di mana yang salah dan kita perlu perbaiki. Dengan bantuan mentor kita akan menemukannya dan memperbaikinya. Sehingga waktu kita kembali melakukan saat teduh kita, buah-buah perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik itu mulai muncul di dalam kehidupan kita.